biar nanti bisa dilihat lagi gitu. Nah, jadi intinya mereka sama-sama berasal dari dapur magma yang ada di dalam bumi yang Bumi. kemudian nanti bisa magma ini bisa membeku gitu. Mm-mm. Nah, ada yang tanyakan lagi sih dari batuan beku kemarin? Wah, berarti intinya Cil sama Dik itu saling berkaitan. Hmm. Cuman bisa dari karakteristiknya tuh Cil tuh bentuknya seperti rongga pipa. Berarti dia Hmm. nggak ada ke atas ke bawah. Jadi dia Ya. sejajar. Kalau Mm-mm. misalnya yang Dik tuh berarti dia bentuknya tuh ada yang bentuknya ke atas. Jadi nggak Mm-mm. sejajar. Ya, tapi Hmm. dua-duanya berhubungan dalam dapur magma yang sama gitu. Karena nanti Tapi dia kalau di Cil tuh ada magma yang ke atas apa ke bawah gitu nggak Kak? dia magmanya tuh tertiup ke atas. Nah, dia meniup flow Oh, gitu. berarti magma ke atas tuh terjadinya cuman di Dik itu ya Kak? Iya, didiknya itu. Oh, oke. Sebenarnya kalau kita jabarin di vulkanologi, nanti di sini ada lagi lakolit. Cuman kan lakolit kan nanti masuknya udah materi vulkanologi gitu. Jadi Mm-mm, kita bahas gitu, mm-mm. vulkanisme. Oke, Oke. memang agak kalau kita lihat ya, kita harus tarik ke akarnya, lebih ke akar lebih Mm-mm. dalam. Nanti kalau kita bahas batuan sedimen ya, kita harus dari akarnya juga. Soalnya apa? Itu saling berkaitan karena dua hal ini, igneous rock dan sedimentary rock ada dua hal batuan yang berbeda. Karakteristiknya juga berbeda gitu. Mm-mm. Makanya yang tadi kakak jelasin, kenapa kok urutannya batuan beku dulu nih sih? Soalnya, benar. Ya ingat, jangan takut salah ya. Jawab, jawab aja pokoknya. Soalnya kalau batuan beku tuh yang ada di dasar dulu. Nah, kalau Mm, misal batuan beku tuh kan berarti terbentuknya dari magma yang membeku. Kalau mm-mm. misal metamorf itu terbentuk karena suhu dan tekanan yang dihasilkan dari batuan beku tersebut. Ingat, Sehingga bukan membentuk batuan sediman. metamorf ini ya beku dan sedimen ya. Heeh. Beku dan sedimen. Oke, ya. Berarti kalau kita tarik tarik ulang ya, ternyata Mm-mm. tiga batuan ini dia tergabung dalam yang namanya siklus batuan. Nah, Oh, iya. yang namanya siklus pasti dia berulang. Mm-mm. Dia tergabung dalam siklus Batuan. batuan. Makanya yang pertama ya dia harus batuan beku dulu karena dia proses terbentuknya awal yang ada di dalam. Baru nanti Heeh. dia terbentuk batuan sedimen. Oh, sedimen dulu Kak, baru Ya, sedimen metamorf. dulu. Metamorf ini adalah gabungan dari ketika batuan beku dan batuan sedimen itu dia udah masuk ke dalam rongga dalam lagi. Mm-mm. Nanti dia dipengaruhi oleh terbentuk terolah lagi di morph. Morph itu dari bentukan, morph. Mm-mm. Dia kan dari kata bentuk. Dia terbentuk lagi menjadi batuan baru gitu. Hmm. Dan bentuknya nanti ada metamorf thermal sama metamorf dinamo. Tuh, itu Mm-mm. basic dasarnya. Nah, sekarang kita mau teliti lebih dalam yang sedimentary atau batuan sedimen. Udah siap sih? Bentar Kak mau tanya, berarti yang pertama tuh kan ada 3 jenis batuan utama. Nah, yang Mm-mm. pertama tuh yang terbentuk tuh dari dasar itu namanya batuan beku. Mm-mm. Kemudian dari batuan beku itu menjadi batuan sedimen. Ya, Tapi kemarin kata kakak batuan sedimen sama metamorf tuh saling berkaitan. nah itu saling berkaitan karena batuan sedimen ini dia hasil dari namanya litifaksi. Oh, Litifaksi. Nah, ketika dia udah terbentuk, kan udah terbentuk nih heeh. batuan sedimen ini, karena ada proses pengendapan, dia bisa masuk lagi ke dalam. Hmm. Jadi dia bisa masuk lagi ke dalam. Nah, dia otomatis dia diolah lagi nih ketika udah masuk di dalam. Di dalam ini ada yang namanya pressure. Mm-mm. Kakak garis warna apa yang enaknya? Warna ungu aja. Ada pressure dan thermal. Nah, ketika dia ketemu lagi mendapat tekanan dan mendapat suhu panas, dia batuannya berubah bentuk lagi gitu. Jadi Mm-mm. berubah lagi. Nah, jenis perubahannya itulah yang kita kenal sebagai batuan me. Metamorf. Oh, berarti kesimpulannya tuh eh,
metamorf sama sedimen tuh berkaitan. Cuman Hmm. batuan sedimen tuh bisa jadi turun ke bawah lagi Iya, sama. dan sehingga membentuk batuan metamorf. Batuan beku pun bisa turun ke bawah lagi sehingga Oh, membentuk batuan metamorf. Makanya metamorf. meta, ya meta itu kan gabungan tuh. Meta tuh dan kata Mm-mm. gabungan. Meta gabungan, morf bentuk. Jadi gabungan bentuk gitu. Tuh, Oh, gabungan bentuk antara ketiga jenis batuan tersebut ya, Kak? dua aja kan, Oh, beku, dua-dua. beku, sedimen. Nah, nanti sama Oh dengan iya. metamorf gitu. Heeh. Oke. Oke. Nah, makanya kan detail detail banget ya, padahal kalau kita cuman belajar di kelas 10 kita cuman bahas batuan beku, sedimen, metamorf, nah bla 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 bla. Heeh. Sedangkan di Olimpiade kita pun harus tahu asalnya itu dari mana, tempat-tempat terbentuknya dari mana gitu. Jadi ya persiapkan diri, masih ya kurang lebih 2 bulan lagi ya, aman kok. Yang penting nanti kakak tetap akan share yang kemarin kan udah kakak share ya, yang itu ya Mhm. materinya. Kakak akan kakak Eh, Kak, mau tanya lagi. hmm? Kan kalau di kelas 10 itu batuan beku dibagi menjadi 3 macam. Yang Hmm. pertama ada beku dalam, beku luar, sama beku gang. Nah, kalau di LKS Geografi kelas 10 itu batuan beku dalam tuh namanya plutonik. Iya, plutonik, ya. Sama aja. Oh, berarti intrunsif sama plutonik itu sama ya, Kak? Iya, sama aja. Cuman pendetailannya ada di dalam materi Olimpiade gitu. Makanya kan yang di buku sekolah itu cuman apa ya? Kulit-kulitnya aja. Mm-mm. Gitu. Kalau batuan beku gang tuh masuk nggak, Kak? Batuan bekugang itu dia lebih ke ini ya, apa gangnya dia berada ada di zona ini nih. Batuan bekugang. Batuan bekugang itu dia kalau dalam penjabaran sederhananya terkata kasih penjabaran sederhana tuh kalau kita ibaratin itu kayak hasil bahasa sederhananya itu kayak terbentuk di gang-gang, atau kalau kita tahu gang-gang itu kan rongga-rongga kecil kan ya, Mm-mm. dan dia itu ada di tengah-tengah sini, dia ada di tengah-tengah intrusif dan Eksklusif. eksklusif, dia lebih dekat dengan permukaan bumi, itu yang gang gitu. Mm-mm. Makanya kan istilah gang sempit, gang-gang itu kan kayak berongga-rongga gitu ya. Mm-mm. Nah, ada berongga-rongga dan dia keluarnya pas di rongga-rongga itu. Itu yang lebih identik dengan batuan gang. Kalau batuan gang itu lebih cirinya itu dia kayak kayak ada itu ya, eh, rongga-rongga seperti ini nih. Mm-mm. Nah, itu hasil dari batuan beku yang kita kenal sebagai batuan beku gang. Lebih Ya. cocoknya tuh kayak celah lah istilahnya. Dari tadi Heeh. bahasa enaknya tuh celah, gang, atau yang kita sebut juga dengan, kalau bahasa beratnya kan korok tuh, tapi korok itu terlalu terlalu sulit untuk dimengerti gitu ya. Kita ambil bahasa yang paling sederhananya aja gitu. Oke, jadi seperti itu, dan harus dibiasakan ya sih ya, kayak dibiasakan tuh ya Iya. mau nggak mau, suka nggak suka, karena udah terjebak, bukan terjebak sih ini, kakak belum tanya loh. RC ini Olimpiade ini pilihan hati atau pilihan orang tua? Pilihan sendiri sih. Tadinya aku kan di fisika, cuman aku nggak mau. Nah, lebih enak ke pilihan hati, karena kalau pilihan hati itu kita rela gitu, rela untuk belajar, rela untuk mati-matian memahami kan. Tapi kalau udah paksaan itu dia agak susah gitu, karena kakak beberapa kali menemukan kamu di sini ini pilihan hati atau pilihan guru. Pilihan guru kak, aduh kalau pilihan guru itu berarti dia nggak cinta sama bidangnya, walaupun nanti kedepannya bisa suka gitu. Nah, RC Heeh. dibiasakan udah mulai suka ya, udah mulai suka belum sih? Udah Nah, jadi mau nggak mau kakak tekankan lagi, suka nggak suka udah harus suka gitu ya. dipaksain. Ya, Iya. ya pokoknya paksain aja, karena nggak ada ruginya kok belajar Olimpiade itu gitu. Karena kita jadi lebih Heeh. tahu, lebih paham, dan itu pun bisa buat syarat SNBP, seleksi nasional Mm-mm. perguruan tinggi tanpa tes piagamnya, tapi syaratnya menang ya. Makanya ini kita sebisa mungkin
tembusin passing grade dulu ya sih ya. Jadi kan sekarang kan OSN kan sistemnya passing grade. Mm-mm. Jadi dalam satu kabupaten Pekalongan kalau yang tembus passing grade itu 7 orang, ya 7 orang itu yang masuk provinsi gitu. Makanya nggak perlu fokus ke yang lain, fokus kita tembus passing grade gitu. Itu pesan kakak yang paling paling kuat sih gitu. Eh, di OSN tuh ada minimal nilainya gitu nggak Kak buat kebumian? Nah, itu yang kita kenal sebagai passing grade. Berapa itu Kak? Nah, kalau tiap provinsi itu beda-beda sih. Karena kakak sering megang Jawa Tengah, Jawa Tengah itu tinggi passing grade-nya. Nah, jadi kalau passing grade itu kalau kakak itu ini ya, yang paling tinggi itu di DKI, terus Jogja, Mm-mm. Jatim, Jateng. Nah, ini Oh, kita ah, malah yang di luar Pulau Jawa tuh ya, ya, karena provinsi-provinsi ini favorit ditentukan passing grade itu ditentukan dari nasional. Misal dari nasional tuh eh minimal dalam dalam geoscience hmm, itu benar bersihnya atau benar bersihnya itu 60 minimal itu. Karena dipasang gini berarti 60 soal harus benar. mm-mm. Kalau kakak sering narik aman, supaya kita aman ya, kita jangan jangan target minimum, kita target maksimum. Karena kita meminimalisir supaya mending kita jago sekalian lah, jangan setengah-setengah gitu ya. Beneran, itu harus dibiasakan. Minimal dari 100 soal itu, RC bener 75. Itu udah paling minimal. Karena kan salahnya kan nggak ada minusnya ya, gitu. Jadi materi yang harus RC kuatin, pertama ya geologi. Geologi ini termasuk dengan batuan dan mineral ya. Iya. Itu jadi lumbung poin RC, makanya kakak taruh di pertama. Hmm, Nanti dia ada materi astronomi. Nah, astronomi itu agak susah. Jangan hitung-hitungan. jangan dikerjain pertama, gitu. Mm-mm. Kerjain itu kan nanti kan CBT. CBT itu sistemnya by komputer. Kerjain materi yang RC kuat dulu, yang jadi lumbung poin RC. Jangan coba-coba ngerjain materi yang bukan jadi lumbung poin. Kak, tapi kalau yang tahun kemarin tuh waktu SMP adik kelasku ikut OSN kan, Mm-mm. tingkat apa kota. Nah itu kok pakai kertas ya, bukan CBT. Nah, kalau SMP itu OSN-nya udah masih tingkatan SMP ya. Heeh. Nah, SMP itu dia beda sama SMA. SMP itu kan IPA, IPS, matematika. Dia ada Mm-mm. beberapa yang pakai kertas karena masih pakai sistem manual. Tapi SMA itu sistemnya CBT, kita di depan komputernya gitu. Jadi untuk kayak geografi, kayak eh, kebumian, kayak astronomi itu menggunakan CBT. Dan CBT. nanti persiapkan kalkulator di CBT itu ya hanya boleh kalkulator dan oret-oretan aja yang tersedia. Ada kamera depan sama kamera belakang. Belakang. Saking amannya gitu. Oke, jadi pasang target ya sih. Minimal bener Lima. 75. Nanti kalau udah Wow. udah kuat materinya, ini kan kita baru belajar satu materi nih. Nanti kita Mm. belajar abis ini kita belajar meteorologi klimatologi. Itu Mm-mm. agak ribet juga. Terus geomorfologi. Itu agak ribet juga. Ketika RC udah dapat minimal 4 materi, itu kita coba ngerjain 100 soal. Gitu. Oke Kak. Jadi kita bahas, tembus nggak 75? Kalau udah tembus 75 berarti ya ada dasar amannya. Tapi kalau masih belum tembus, push lagi sampai 75. Gitu. Wow. Ya memang seperti itu, namanya nge-push. Makanya pejuang Olimpiade itu kan pejuang yang benar-benar berjuang sampai titik darah penghabisan kan. Heeh. Nah, itu kayaknya disepakati. Kakak sepakat, akan kakak akan kakak push terus gitu, akan kakak push terus sampai tembus ke tingkat provinsi. Gitu ya sih ya. Iya. Oke, Amin. amin amin, sama-sama berdoa gitu ya. Nah, habis ini kita move ke materi lagi ya. Oke Kak. Nah, kita move ke materi lagi ke batuan yang sedimen. Ini kakak clear dulu.
Udah, tadi kakak print, print screen dulu biar nanti kakak bisa ngirim ke itu juga biar enak gitu ya. Nah, udah kakak print screen, ini kakak hapus ya. Mm-mm. Hapus, clear all drawing. Nah, kita move ke materi batuan sedimen. Nah, sedimentary rocks are formed by lithifaction. Oke, terbentuk dari litifaksi. Nah, ini litifaksi, istilah yang pasti keluar di batuan sedimen. Nah, litifaksi itu dia istilahnya adalah kayak pelepasan. Mm-mm. Nah, pelepasannya ini kalau dalam batuan sedimen itu dia terbentuknya hasil dari pelapukan dan erosi. Nah, itu dari pelepasan ini dia kan melepas nih Mm-mm. hasil pelapukan atau erosi, kemudian dia menyatu. Nah, menyatu menjadi compact. Makanya tadi kakak ada istilah compact. Compact itu artinya kayak Menyatu. dikomposisi dia, disatukan gitu. Makanya dia menyatu menjadi batuan sedimen. Makanya sedimen itu awalnya terpisah-pisah. Kalau beku kan magma, magma yang udah Mm-mm. tiba-tiba magmanya membeku atau lavanya kan Kristal. membeku. Nah, tapi kalau sedimen ini dia tadinya berpisah, Oh, tapi kemudian malah menyatu. kemudian menyatu menjadi endapan. Makanya sedimentari ini hasilnya kakak bedain warnanya aja. Dari yang awalnya terbentuk dari pelapukan dan Mm-mm. erosi Atau erosi. yang Benar. kemudian nanti memadat atau pengendapan. Nah, bahasa sederhananya mengendap jadi satu. Kalau kayak kita naruh tanah gitu, tanah kita Mm-mm. udek-udek di apa tuh namanya gelas. Air. Nah kan butek tuh. Lama-lama kan dia ngendap di bawah semua kan. Oh, oh. Nah sistem sistem litifaksinya hampir seperti itu. Kayak dia dari pelepasan kemudian menyatu. Dan Hmm. kita lihat di sini pelap apa bedanya nih sih? Kakak tanya dulu, apa bedanya pelapukan sama erosi ini? Hmm. Kalau pelapukan, bentar, kan terbentuk dari pelapukan dan erosi. Pelapukan tuh kayak belum belum sampai erosi banget gitu. Mm-mm. Kayak masih tipis-tipis. Nah, baru dari itulah kemudian menjadi erosi. Dan kemudian dari hasil pelapukan dan erosi tersebut mengendap menjadi satu. Oke, kakak per- eh, lengkapin ya. Jadi kalau Oh, oh. pelapukan itu dia kayak sesuatu yang misalnya nih kayak batu gitu. Hmm. Dia terkena kalau kita kenalkan pelapukan dia ada pelapukan fisis, Hmm. pelapukan kimia, sama pelapukan organik. Nah, ini berarti dari batu ini dia menerima gaya dari luar. Nah, Hmm. dia kemudian melapuk. Istilah lapuk itu kayak kayak rapuh gitu. Tahu kan rapuh? Hmm. Dia merapuh. Ketika dia makin lama makin rapuh, dia hancur. Nah, itu. Sedangkan kalau erosi itu dia lebih kepada pengikisan. Pengikisan maksudnya gimana? Erosi itu bisa disebabkan oleh angin, bisa disebabkan oleh uh, sungai, bisa Hmm. disebabkan oleh marin atau pantai yang kita kenal sebagai abrasi gitu. Nah, Hmm. bedanya adalah kalau pengikisan dia hanya dikikis, tahu kan dikikis? Hmm. Ya, sebagian-sebagian gitu. Misalnya ini ada angin nih, set gitu angin, nih set, dia terkikis, tetap tetap memisah gitu. Nah pisahannya ini yang kita kenal sebagai erosion gitu. Hanya kalau di angin itu hasil dari erosi angin dia ada bentuk batuan yang seperti ini. Set batuannya besar, tiba-tiba sininya kecil. Hmm. Nah ini hasil dari erosinya dari tenaga anginnya gitu. Oh, Nah itu bedanya. Kalau kalau oh, yang jadi kesimpulannya tuh kalau pelapukan itu sifatnya uh,
kalau pelapukan tuh udah rapuh. Nah, dari rapuhan tersebut kemudian menjadi hancur. Nah, gini sih, bukan udah rapuh ya, dari suatu bentuk kayak batuan gitu, dia terkena tenaga Oh, dari luar. Ingat, pelapukan dan erosi ini masuk ke dalam tenaga eksogen. oh, Eksogen berarti dia dari luar. Sedangkan igneous rock dia dari tenaga endogen karena penggerak utamanya magma gitu. oh iya dari dalam. Dari dalam. Sedangkan ini dari luar. Kayak berbanding terbalik toh. Mm-mm, Nah, itu. Jadi dari yang tadinya jenis batuannya dia kayak dia istilahnya padat tapi terkena terus luar, terkena terkena terus hampir terus mm-mm. menerus gitu kan. Kayak misalnya nih pelapukan kimia itu kan chemical dia dari air hujan. Nah, dia kan masam nih sifatnya. Kena Iya. asam-asam terus dia dia lama-lama lama-lama nggak tahan, dia bisa hancur. Makanya hancurnya itu dikatakan sebagai pelapukan. Bukan. Kayak kayu Oh, yang melapuk aja. Kita selentik gitu. Tak gitu. oh, Hancur nggak dia? hancur. Hancur. Nah, tapi kalau kayu itu kan karena oleh rayap kan, lapuk oleh rayap. Makanya dia, Mm-mm. Kak, kenapa kok kayu itu nggak dimasukin? Dia nggak dimasukin karena dia nggak bisa kayu itu tumbuh-tumbuhan yang nggak bisa menjadi jenis batuan sedimen kecuali dia nanti uh, kecuali nanti dia jadi fosil. Fosil nanti akan kita bahas lagi di paleontologi. Gitu. Mm-mm. Sih. Oke, sejauh ini paham nggak dari dasarnya dulu batuan sedimen? Paham. Berarti intinya tuh kalau batuan sedimen itu terbentuk dari pelapukan dan erosi. Nah, pelapukan sendiri itu artinya rapuh, kemudian rapuhnya tuh karena ada gaya gaya apa namanya? Tenaga eksogennya. Tenaga Hmm. eksogen dan kemudian dari tenaga eksogen tersebut mengakibatkan hancur. Iya. Kemudian kalau misal erosi itu pengikisan yang disebabkan oleh angin, pantai atau marin. Nah, Sungai. Kalau sungai ya, oh pantai. iya Ah, sungai. iya, gitu. Nah, terus kemudian setelah terjadi pelapukan dan erosi akan mengendap menjadi satu. Jadi yang awalnya awalnya berpisah-pisah karena Mm-mm. terjadi pelapukan dan erosi, akhirnya batuan tersebut menjadi satu. Nah, iya. Yang menyatunya di permukaan bumi. Nah, ini permukaan buminya. Mm-mm. Nah, itu adalah inti dasar dari litifaksi. Litifaksi, jadi itu dasar banget untuk kita mengerti batuan sedimen gitu. Oh, oke. Oke. Sebenarnya ini kan yang mayoritas, ini mayoritas terbentuknya gitu. Terbentuknya Mm-mm. dari batuan sedimen. Dan batuan sedimen ini, batuan yang kakak garis bawahi, warna apa ya? Warna merah. Ini di garis bawahi, Mm-mm. paling banyak mengandung, maksudnya itu fosil. Mm. Nah, gitu. Oh, Maksudnya, berarti ketika dia mengendap, bisa jadi oh, dia ketemu ketemu tulang belulang fosil. dari makhluk-makhluk zaman-zaman Mesozoikum gitu. Nah, batuan sedimen itu kalau banyak kayak fosil cangkang kerang gitu terendapkan di Mm. batuan sedimen. Jadi, Karena kan dia sifatnya di permukaan bumi, bukan di dalam bumi kayak batuan beku gitu. Jadi itu dasarnya. Nah, ntar ini agak ada azan kakak mute bentar ya. ya Kak. Wait. Mana ya? Mute-nya mana ya? Kok hilang? Bentar, bentar.
Oke, kita lanjut ya sih. Jawa Tengah udah azan dari tadi ya? Udah. Udah. Nah, kita lanjut. Nah, tadi kan terbentuk litifaksi ya. Ketika dia terbentuk litifaksi itu dia kayak ada istilah yang namanya sementasi. Nah, semen tahu kan semen? Mm-mm. Nah, kayak kayak dia memadat jadi satu gitu, memadat jadi satu. Nah, ini nih yang dalam istilah sederhananya, kalau Mm-mm. Esi lihat semen itu buat apa sih? Kalau misalnya mau buat bata ya, kan bata dikasih semen, tumpuk gitu kan. Iya, Tumpuknya itu buat apa tuh? kalau semen itu biasanya buat fondasi. Nah, buat pondasi dan perekatan, biar kuat Ah, pondasinya. iya, Nah, sama kayak batuan sedimen, dia kan misah-misah nih. Dan dia merekat iya. di sini. Dan ketika eh, merekat, dia proses perekatannya itu dia pakai, nah kayaknya di soal kemarin udah ada soal bentuknya seperti itu ya, kayak senyawa yang kayak untuk merekatkan gitu kan. Nah, Oh senyawanya, iya, ada berapa nah, persennya gitu. Esi jawab apa tuh? Aku jawabnya 60%. Senyawanya itu dia ada SiO2, Oh, silika. oh, enggak. Oh iya, iya. Nah, SiO2, terus magnesium sama satunya serum. ya, Haha, Fe. ya, Bener nggak? bener. Nah, Aku oke. jawabnya itu. Fe2. Nah, ini kayak untuk perekatnya. Nah, kalau kita lihat nih, kalau kita gabungan silika O2, berarti dia Mm, oksigen. Oksigen. Serum O3, ozon. Oksi. Seperti itu deh ini. Jadi nggak bisa lepas dari kimia kan ternyata. Ah, Karena ya namanya Olimpiade Sains, sainsnya kan ya ada bagian dari kimianya juga. Sama dia ada kalsium CO. Nah, 3. Nah, ini bagian dasarnya gitu. Jadi SiO2, F2O3 gitu. mm-mm, Dan tiga senyawa inilah yang menjadi proses pemadatan awal dari batuan sedimen. Jadi di soal tuh nggak mungkin tanyain jenis batuan sedimen itu apa gitu. Nggak sesimpel itu soal Olimpiade. Kecuali kalau soal ujian sekolah gitu ya. Di soal Olimpiade ya, bagaimana kita bisa menjelaskan proses terbentuknya, proses litifaksinya, dan senyawa senyawanya gitu, mm-mm. senyawa pembentuknya gitu. Jadi, oh detail ya Kak ternyata ya. Ya, seperti itulah kedetailannya ya. Sejauh ini ada yang ingin tanyakan nggak sih? Belum, Kak. Kalau belum, ketika kita udah semua, ketika dia udah terbentuk Wah, nih, ya. ketika dia udah terbentuk, nah dia kan udah terbentuk nih. Nah, dia Mm-mm, nanti dibejain jadi dua. mm-mm. Nah, dia dibejain jadi dua. Ini warnanya Iya. merah. Dia Oh, dilihat dari teksturnya. Ingat, kalau batuan sedimen itu bisa kita lihat dari tekstur. Tekstur itu berarti kayak apa nih, Kak? Tekstur nih. tekstur tuh kayak misal bukan bentuk, tapi apa ya ngedeskripsi ini? Lembut. Ah, kayak semisal keras Nah, tuh. tuh kalau keras, lembut gitu atau hancur, nah Tekstur. gitu kan. Berarti kayak sifat gitu nggak sih, Kak? Ya, kayak sifatnya tekstur. Cuman kan Ah, kalau manusia kan nggak bisa dilihat dari teksturnya kan. Visual banget dong kalau kita nilai dari teksturnya gitu. mm-mm. Nah, kalau udah berdasarkan teksturnya, batuan sedimen ini kita baru bahas tekstur. Nanti kita bahas ada istilah granualitas. Granualitas itu kayak Wah, harus lihat titik-titik dari batuan sedimen. Karena kan tadinya ini misah jadi satu. ah, Jadi sebenarnya batuan sedimen ini lebih ribet daripada batuan beku. beku. Tapi batuan sedimen dalam skala MOS itu batuan yang rapuh gitu. Makanya Oh, salt atau kapur itu berada dalam batuan sedimen gitu. Nomor eh, Kak, kalau misal skala MOS itu cuman ada di mineral apa di batuan dan batuan mineral juga? gitu. Oh, berarti yang skala MOS pas pertemuan kemarin itu buat menentukan kekerasan dari batuan,
batuan sama mineral itu ya, Kak? Iya, batuan dan Yang dari 1 sampai 10. hmm, Hmm, betul. Oke, kita oke. kembali ke teksturnya ya sih ya. Iya, Kak. Kalau teksturnya dia dibagi jadi plastik sama non plastik. Mm-mm. Sama kayak batuan buku kan, batuan buku kemarin kita bahas hipokristalin sama holohalin kan. Mm-mm. Kalau hipokristal dari kristal-kristal gitu. Sedangkan kalau Mm-mm. holohalin terbentuknya dari gelas. Heeh. Tapi kalau dalam batuan sedimen dia nggak sama. Dia karena terbentuknya juga dari dua hal yang berbeda, berbeda jauh kan. Nah, kalau Mm-mm. klastik inilah dia terbentuk dari hancuran batuan. Mm. Sedangkan kalau non plastik berarti dia bukan Mm. dari hancuran batuan tapi dia ada gabungan reaksi kimianya. Mm. Ya, dia dibantu dengan Kak, tapi kalau yang hancuran batuan itu tetap ada reaksi kimianya atau tidak? tidak, dia lebih kepada sifatnya Kan? yang udah yang udah hancur dahulu kemudian memadat gitu. Hmm. Nah, kan kita kita lebih lebih detailin lagi nih kan. Mm-mm. Jangan kaget ya kayak, buset ternyata sedalam ini ya. Ya namanya namanya kita pendetailan makanya oh dalam banget. Kalau ada bawa minum, bawa snack, bawa aja sih pas pas bimbingan gitu ya. Jadi biar biar menghindari apa ya? Menghindari kita terlalu stres gitu. Kadang kan kalau kita di pressure kuat banget kan kita kan stres tuh. Nah, kakak dulu sering kok kalau siswa kakak itu kakak kasih kasih apa snack gitu. Kalau pertemuan pertemuan offline ya, kalau ini kan kita kan online jadi ya snacknya beli sendiri gitu. Oke. Gitu. Kak, kan tadi Gimana? kakak bilang struktur batuan beku kan ada dua. Ada yang holohalin sama hipokristalin. Hmm. Kalau yang hipokristalin tuh berarti dia terbentuknya dari kristal, strukturnya tuh berarti kayak kristal gitu ya, Kak? Iya, kristal. Tahu kristal kan kayak mengkilap-kilap Tajam gitu ya. tajam, Hmm. sama mengkilap juga sih. Kalau Jadi kristal holohalin, gelas kayak gelas, berarti dia bening, ya kan? bening. Kalau disentren dia bisa tembus. Jadi simpelnya ketika RC lihat gambar ada Hmm. batuan yang ada kilapnya gitu, Hmm. berarti dia masuk ke dalam hipokristalin. Tahu. Tapi kalau dia bentuknya bagus Hmm. itu warnanya satu, semisal kalau hijau hijau semua gitu, berarti dia Hmm. terbentuk dari Halin. atau penggelasan. Gitu. Nah kalau ini Hmm. uh, kita nanti bahas lewat tabel karena yang namanya batuan sedimen dia lebih detail daripada batuan bekunya. Nah Hmm. kalau kita lihat ya, ingat tadi dia ada terbentuk secara fisis. Fisis itu nama nama detailnya itu mekanik. Hmm. Mekanik kalau kimia ya chemical gitu kan. Kalau organik ya organik aja. Berarti organik dari sisa-sisa tumbuhan Hmm. gitu, atau hewan Kan. atau zat yang pernah hidup. Nanti kalau kita bahas geomorfologi, ketemu lagi yang namanya pelapukan dan erosi ini. Jadi dia nggak hanya ada di materi batuan, nggak hanya ada di materi petrologi, tapi ketika kita nanti bahas geomorfologi bakal ketemu terus. Karena apa? Geoscience itu ilmu yang saling berkesinambungan Bunga. atau berhubungan. Hanya tapi lebih banyak kimia sama fisikanya. Tapi fisikanya nanti kita bakal ketemu banyak di astronomi. Maka itu materi yang ribet banget ekonomi, lebih susah dari ini sih gitu ya. Jadi itu kayak nggak apa-apa masih kelas 10 mumpung masih fresh, otaknya masih fresh ya nggak ke distract apa-apa. Jadi fokusin dari sekarang gitu. Sepakat ya sih ya? Oke, Kak. Oke, kita kembali ke batuan sedimennya. Ini kita kalau batuan sedimen kita harus melihat dari dibentuknya itu secara apa. Nah, kita akan pilih satu persatu nih. Nah, ini kakak stop share dulu. Oke. Ini kan udah kakak rekam. Nah, kita bahas tabelnya. Kakak share dulu, share whiteboard. Nah, ini kita udah fokus ke whiteboardnya. Set. Hmm.
Salah. Kakak ngedeinnya salah ngedein. Bentar, bentar. Sorry, sorry, sorry. Oke, sip. Ntar kakak kertas dulu ya sih ya. Oke, Kak. Ini agak MacBook-nya agak ini nih. Biar enak tiba-tiba nggak ada. Nah, aman. Nah, kalau kita lihat dalam batuan sedimen atau sedimentary rock, Mm-mm. sedimentary rock, kita lihat dulu dibentuknya secara apa? Ada yang secara mekanik, Mm-mm. berarti mekanik tadi oleh fisis ya. Mm-mm. Ada yang secara Kimia. organik. Oh Nah, ya, deh. enaknya kimia dulu deh biar enak. Nanti kan kita tanya sama gitu. Ha-ha. Organik, chemical, sama Organik. organik. Nah, kita lihat nih. eh Contohnya kayak kayak contoh nyata dari batuan mekanik itu ketika ya ini yang paling banyak banget ditemuin. Batu kerikil tau kan? Ya, itu kan nanti dia ada yang namanya dari mekanik ini dia ada batuan lepas. Mm-mm. Batuan lepas. Lepas tuh berarti yang masih melepas gitu ya. Mm-mm. Sama batuan padat. Ini padatnya kakak gambarin warnanya. Batuan Padat. padat. Nah, padat berarti dia udah memadat dong. Mm-mm. Oh, nggak gede sih. Eh, Gedenya cuma bisa segini ya di MacBook ini. Ya, kayak akar bawah. Nah, kalau batuan lepas yang kita ambil contoh ya kayak kerikil itu. Kerikil, ya kerikil ini kan biasa buat kayak bahan cor-coran gitu ya. Mm. Nah, kayak bahan cor-coran. Sedangkan kalau lebih padatnya lagi nanti dia bisa terbentuk jadi kayak breksi. Nah, RC pernah dengar istilah tebing breksi nggak? Pernah. Nah, itu berarti ketika ada bukit yang banyak banget breksinya, otomatis di situ banyak mengandung batuan sedimen semua. Oh. Nah, ini kayak batuan contohnya nih. Kalau kita lihat nih, Mm-mm. di ini kalau kakak buka Safari kelihatan nggak ya? Ngeser nggak kalau kakak ini sih lagi buka Belum masih belum. masih yang tadi ya? Ha-ha. Waduh, Ya. nggak bisa juga nih. Karena kalau kakak ini stop share, hilang dia itunya. Apa? Tabelnya itu. Breksi sama konglomerat. Kalau nanti FSC lihat nih, bentuknya pasti dia jauh berbeda dari yang terbentuk secara mekanik. Karena apa? Mereka terbentuknya oleh angin gitu. Kalau Oh, berarti chemical, kalau mekanik itu terbentuknya dari angin ya, Kak? iya. Kalau chemical otomatis dia banyak terbentuk dari kayak Kimia. contohnya eh, air hujan gitu. Sama Mm-mm. eh, kayak contohnya itu banyak mengandung besi gitu yang dari chemical dia kan perpaduan kan. Itu Mm-mm. perum gitu. Kalau yang dari kimia ini nih kayak contohnya nih batuannya itu jelas kalau kimia itu dia banyak terbentuk dari CaCO3. Ini lebih detailnya ya sih ya. Ya, Kak. Nah, senyawanya dan dia itu kayak contohnya itu kayak batuan gamping. Kalau dari batuan lepasnya dia nanti banyak batuan yang mengandung senyawa ini. Contoh batuan nyatanya itu kayak kayak gel silisium gitu. Oh. Nah, gel silisium itu kayak kayak jenis batuan yang masih lepas banget gitu, belum memadat. Nanti ketika ini memadat, dia pernah dengar istilah ini nggak sih? Batuan gamping. Nah, ini sering banget. Batuan gamping. Pernah dengar istilah ini nggak nih? Pernah. Nah, batuan gamping itu pasti warnanya eh, ada yang warnanya putih. Dan ini yang kita kenal sebagai batu kapur. Tahu kan? Oh, iya. Jadi kapur ya, kapur masuk ke dalam jenis batuan
sedimen. Karena apa? Dia terbentuknya dari CaCO3 yang kemudian dia memadat menjadi batuan gamping. Mm-mm. Nanti batuan gamping ini ketika dia kemurniannya tinggi atau nyaris 99%, nah ini kakak garis bawahi, ketika dia kemurnian tinggi, ini bisa membentuk suatu topografi yang namanya topografi kars gitu. Topografi kapur. Berarti udah otomatis terbentuk sedimen semua kan, dari sedimen semua. Nah, ini nanti dia bisa membentuk yang namanya topografi kars. Tapi syaratnya formasi batuan gampingnya harus kepadatan atau kemurniannya itu tinggi baru bisa membentuk yang namanya topografi kars. Nanti topografi kars ada di materi geomorfologi berupa Oh gitu. bentang alam. Nah, kayak pernah dengar bentang alam kars kan? Mm-mm. Nah, ternyata secara kita tarik ulur, tarik ke dalam, oh ternyata dia hasil dari sedimentasi secara kimia Ini. gitu. Jadi kita kalau belajar sains tuh kayak kayak apa ya? Kayak ngerasa, oh ternyata sesuatu yang ada dalam bumi ini itu saling berhubungan kan? Nggak asal Iya. bentuknya gitu. Kayak kayak sistematikanya tuh rapi gitu. Karena apa? Ini semua dimasukkan ke dalam satu rumpun ilmu gitu. Mm-mm. Ya ilmunya kemarin kita jelasin petrologi. Sebelum kita belajar petrologi, kita belajar mineralogi dulu kemarin kan? Mm-mm. Tuh. Ini masih kakak rekam kan ya? Oh aman, masih kakak rekam. Tuh. Nah ini contohnya sih. Jadi sifatnya kayak dalam banget gitu kan. Ini baru dua batuan loh. Ternyata udah sedalam ini ya kita ya. Jadi ya tetap tetap bawa semangat aja sih ya. Nanti akan kakak kasih Kak, slide-nya gitu. Gimana sih? nggak apa-apa Kak, cuman jawab oke. Oh ya, jadi tapi kan slide-nya kan bahasa Inggris, makanya nanti kalau lupa-lupa ingat ya lihat lagi di rekaman videonya gitu ya. Iya. Nah, dasar yang paling bagus untuk mempelajari batuan itu dari sumber bahasa Inggris karena kita tahu asal muasalnya gitu. Oke, next kita yang organik nih. Nah, kalau yang organik ya kita ya kayak pernah lihat ini nggak? Gambut, lahan Pernah? gambut, lahan gambut. Nah, istilahnya kayaknya di Pekalongan banyak ini, soalnya Pekalongan kan dekat laut. Laut pasti ada Mm-mm. rawa-rawa kan? Mm-mm. Nah, itu yang biasa kita kenal sebagai lahan gambut. Jadi kayak Mm-mm. pelepasannya itu dia dari lahan gambut. Oh ini karena di bawahnya dari topografi kars jadi nggak cukup ya. Ini kakak urutin ke bawah sini. Di lahan gambut, ini kan kalau gambut itu paling banyak di wilayah-wilayah pinggiran pantai atau yang berbatas langsung dengan pantai. Kayak pantai timur Sumatera sama hampir keseluruhan pesisir pantai di Kalimantan itu mengandung gambut semua. Dan ternyata Mm-mm. gambut dia masuk ke dalam sedimen organik. Dan Nanti nih, ini yang penting. Karena apa? Gambut ini, kalau dia makin lama mengendap selama jutaan tahun, nanti bisa kita kenal sebagai yang namanya batu bara. oh, Ini, jadi kalau kita lihat batu bara terbentuk, terbentuknya dari apa? Dari reaksi mekanik. Itu salah salah total tuh. Itu kayak, itu udah jawabnya ngotot salah lagi. Nah, ternyata batu bara terbentuknya dari organik kan? Karena apa? Batu bara ini terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan mm, pada masa lampau dan tumbuhan kalau kita tarik secara sistematis dia masuk ke dalam dan organik. Ini yang paling berharga dari batuan sedimen. Jadi kalau kalian lihat, Kak, batu gamping itu berharga ya? Ya seberharganya kalau jadi kapur sekarang nggak ada kan sekolah yang masih pakai kapur? jarang. Ya, jarang. Ini seberharga-berharganya batuan gamping ini nanti dia jadi bahan baku pembuat semen. Bahan baku ya maksudnya itu kayak bahan campuran membuat semen gitu. Sedangkan organik ini yang paling mahal gitu. Mm-mm.
Mahalnya dia jadi batu bara. Batu bara itu sangat sangat menjanjikan loh karena dia bisa jadi tenaga. Tenaga PLN pun dia masih ada beberapa PLN yang masih pakai batu bara gitu. Nanti batu bara itu persebarannya ada di beberapa wilayah-wilayah nih kayak menurut RC persebaran batu bara yang RC tahu di mana nih? Kalimantan. Kalimantan. Terus Sumateranya Nah, Sumatera. ke selatan Terus, gitu. Dia paling banyak terdapat batu bara. Berarti sedimen ah, organiknya sangat banyak di situ tuh. Nah, ini nih nanti kita kita di batu bara ini pernah keluar loh di soal tingkat kota. Batu bara ini ada batu bara mm-mm, muda sama batu bara tua. tua. Nah, ini dilihatnya dari mana? Tingkat kehitamannya. Waktu tuh disuruh nunjukin urutannya di soal. Di soal tuh eh dari gambut, terus eh dia lignit, lignit dan antrasit. Nah, urutan pembentukan batu bara. Nah, kalau kita nggak tahu asal muasalnya kan zong, nggak bisa jawab soal seperti itu kan? Bener nggak? Iya. Nah, makanya ini cukup penting juga untuk menjawab soal-soal lots gitu. Nah, ini yang organik. Organik itu kalau kakak bilang lebih berharga daripada yang mekanik atau chemical. Walaupun sama-sama memenuhi kebutuhan, tapi secara ekonomis Mm-mm. ya batuan beku organik itu dia paling berharga karena selain batu bara dia kayak yang mengandung ferrum deh kan organik nih. Ketika campuran organik itu menjadi bergabung dengan ferrum nanti dia akan menjadi yang namanya biji besi tahu kan. Mm-mm. Nah biji besi itu oh jarang ya kalau Pekalongan tuh dia udah kota ya tanahnya banyak yang paping atau masih ada tanah itunya sih tanah tanah lepasnya gitu masih ada nggak. Nggak tahu, Kak. Kalau biasanya tuh habis hujan ketika hujannya udah reda itu kan kayak di tanah-tanah itu kayak item-item gitu ya. Tapi kan sekarang pakainya apa sih? Batu batu apa gitu loh. Kayak batu apa ya? Kayak Apa? trotoar gitu loh. Oh, nggak bisa ditemukan. Iya. Kayak sama kayak di sini. Jadi itu kalau masih di desa banget tuh masih bisa ketemu, tapi kalau udah di kota-kota itu kayaknya udah jarang deh ditemukan biji besi kan Paling ini di satu sekolah. kabupaten gitu. Kalau di kota tuh udah nggak ada kayak benar-benar pure tanah. Udah pada dicor sama Oh di iya, aspal. makanya Pekalongan tuh kota, kota ya Pekalongan tuh ya. Iya. Oh, kota Madia. Kakak, kakak sering lewat kalau berhenti di kereta gitu kan, berhenti di stasiun Pekalongan gitu kan. Oke, uh, sejauh ini bisa dipahami nggak sih? Bisa nggak? Atau ada yang ingin tanyakan dari jenis batuan sedimennya ya? Bentar, Kak. Berarti tadi intinya tuh sifat-sifat dari batuan sedimen tuh ada tiga. Yang pertama ada sifat mekanik. Hmm? Kalau yang pertama ada mekanik. Kalau mekanik tuh berarti dari batuan lepas sama batuan padat. Contoh Hmm. dari batuan lepas tuh ada ada kerikil. Kemudian kalau batuan padat itu ada brek, breksi sama konglomerat. Hmm. Terus kalau yang kimia itu pokoknya yang bersangkutan sama bahan-bahan kimia, sama Ya, kimia-kimia gitu loh, Kak. bahan-bahan kimia gitu. Jadi contohnya kayak air hujan gitu, tanah. Ya, ada uh, uh. reaksi kimianya gitu intinya. Kalau misal organik itu dari sisa-sisa tumbuhan. Nah, sisa-sisa tumbuhan dan hewan ya. Oh, dan hewan. Karena Oke. baru mau kakak jelasin yang hewan sekarang. Karena hewan ini juga maksudnya sisa tulang-tulang ya. Maksudnya tulang-tulang Hmm. hewan gitu. Tulang-tulang hewan, tulang-tulang makhluk-makhluk hidup yang pernah hidup gitu. Nah, ketika dia tersedimentasikan, dia akan membentuk yang namanya pernah dengar istilah fosfor nggak sih? Fosfor Hmm. pernah kayak yang di susu-susu gitu. Ya. Nah, kalau fosfor itu tuh dia
Nah, kakak garis bawahi di sini ya, kalau yang batuan lepasnya itu dia dari ini, tulang-tulang. Nah, kalau gambut Mm-mm. kan tadi jadi batu bara. Tapi kalau dari tulang-tulang hewan, nanti bentuk padatnya dia adalah berupa fosfor. Mm-mm. Nah, fosfor itu kalau kita mati lampu bisa bisa kayak ada kandungan fosfornya itu kayak lebih terang gitu warnanya gitu kan. Nah, itu Iya. salah satu contoh dari fosfornya. Jadi, oh ternyata itu masuk ke batuan sedimen ya Kak. Ya benar. Walaupun orang-orang yang nggak tahu ya, ya buat apa saya tahu gitu kan? Karena dasarnya juga saya nggak belajar geologi kan, saya nggak belajar kebumian gitu. Kalau Mm-mm. anak-anak Olimpiade ya, ya wajib banget gitu. Nah, sejauh ini udah paham belum sih? Udah. Nah, ini baru kita next ini biasanya mengendap di mana sih hasil-hasil ini nih? Kok nggak bisa dipindahin? Oh, nggak bisa ternyata ya. Wait, wait, wait. Nah, ini biasanya ketiganya ini dia dapat ditemukan, diendapkan di wilayah mana aja nih? Nah, dia bisa ditemukan di wilayah kostal. Nah, ini istilahnya tuh agak rumit ya kalau dalam kebumian tuh. Kostal, pernah kostal ini sering dengar nggak istilah kostal? Atau baru pertama kali dengar? Baru pertama kali dulu sih, Kak. Oke, ini warna hitam aja deh biar enak. Nah, ini dia mengendapkannya di mana? Dia kostal itu adalah yang kita kenal dengan pantai. Mm-mm. Nah, kalau fluvial, nah ini basic banget nih. Fluvial itu dia diendapkan di sungai. Nah, makanya dia nanti kalau kita belajar sedimentasi itu ada sedimentasi fluvial. Oh, berarti udah otomatis kalau fluvial itu identik dengan sungai. Hmm. Terus dia juga ada lagi eolian. Nah, eolian ini sedimentasi oleh angin pengendapannya. Dan yang terakhir dia ada lacustrine. Nah, lacustrine ini dia di mana? Di danau. Jadi dia bisa mengendap di mana-mana nih. Tinggal tinggal bentang alam atau bentang wilayah di daerah tersebut apa gitu. Kalau banyak didominasi oleh kostal ya biasanya pinggiran-pinggiran pantai dapat ditemukan batuan sedimen. Kalau di sungai ya banyak terdapat batuan sedimen sungainya juga. Ini Mm-mm. istilah-istilah yang sering banget temukan di geomorfologi dan batuan sedimen gitu. Mm-mm. Jadi ya selain selain kita harus paham paham formatnya, paham sistematikanya, kita juga harus mengenal istilah-istilah. Tapi kalau geologi ini, saran kakak sih Mm-mm. paham sistematikanya. Istilahnya itu bisa nyusul kan istilahnya kan bisa bisa dibuat ngapal ya. Iya. Nah, di sini harus kita bedain beda paham dan hafal. Kalau paham Mm-mm. kita bisa jelasin lagi. Kayak misalnya RC bisa ngejelasin, oh siklus batuannya tuh batuan beku dulu, dari batuan beku sedimen, baru sedimen baru metamorf. Nah itu berarti paham RC. Tapi kalau hafal berarti, oh ini ya fluvial itu sungai ya, oh kostal itu pantai ya, itu hafal gitu. Eh, Kalau kataku sih mending paham dulu sih, Kak, Ya mending paham daripada dulu, hafal. hafalnya bisa nyusul. Kalau ini kan RC udah bisa ngeruntutin dari awal, oh ternyata bedanya jauh banget ya batuan beku sama batuan sedimen ya. Oh ternyata batuan sedimen yang mahal-mahal adanya di batuan sedimen organik ya. Mm-mm. Sedangkan kerikil atau yang biasa kita buat rumah, oh ternyata itu terbentuk dari sedimen mekanik ya. Itu. Mm-mm. Jadi ya memang memang basically-nya harus paham banget sebelum kita nanti kalau kita belajar fosil ya kita ketemu lagi sama batuan sedimen gitu. Karena karena susah banget bahkan hampir nggak ada fosil ditemukan dalam batuan beku. Karena apa? Batuan beku kan terbentuknya dari magma. Kalau fosilnya ketemu magma udah otomatis habis dong. Mm-mm. Sedangkan magma itu sifatnya panas banget gitu. Dan nanti kita akan singgung juga. Nah, mumpung kita lagi bahas fosil nih ya, kita bahas struktur
sedimen berfosil gitu. Kalau sedimen berfosil berarti tadi dia masuk ke dalam kategori non klastik. Nah, berarti kalau plastik kan tadi hasil dari apa sih? Kalau plastik tadi? Kalau plastik itu, oh, hancuran batuan. Nah, itu hancuran batuan. Tapi kalau non plastik itu kan dari kakak ngejelasin dari organik ya. Ya, berarti Nah, dari kimia itu ya, Kak? ya dia bisa dari organik dan kimianya gitu. Nah, Hmm. udah otomatis fosil terbentuknya dalam batuan sedimen non plastik. Kalau ketemu soal seperti itu berarti udah bisa ngejawab tuh. Dari sedimen non plastik itu apa aja gitu kan. Ternyata ini yang agak meribetkan lagi. Jadi jangan jangan tiba-tiba, ternyata susah banget ya belajar materi Kak, olimpiade itu. itu kan buat tekstur kan ada dua, ada yang klasik sama non klasik. Nah, Hmm. itu dari contoh klasik tuh ada batuannya sendiri nggak, Kak? Nah, ada. Ada Ah, contohnya. kalau dia yang plastik itu dia kayak strukturnya berlapis gitu. Nah, kakak belum contoh. Oh iya, kakak lupa tadi belum belum contohin ya. Ya. Untung nanya, makanya kakak harus harus apa ya? Harus diinget ini, harus tanya gitu. Nah, kalau yang sedimen plastik, kakak tulis di mana yang ini yang udah dicatat yang mana sih? Yang bawah kakak hapus ya? Nanti ini baru ringkasan-ringkasannya dong, Kak. Nanti aku catat besok. Oh Kalau gitu. yang konkretnya, ya. Oh ya, nah kan bisa lihat di video lagi ya. Ya. Oke, ini kakak hapus dulu. Nah, ini kakak hapus. Nah, kalau non plastik udah otomatis batuan yang mengandung fosil apa aja tuh. Nah, oke, ini kalau plastik, sedimen plastik, es plastik. Nah, ini nih. Berarti ini masuk ke dalam mekanik ya. Nah, contohnya ya ini. Pertama, dia ada talk. Bukan talk, sorry, sorry, sorry. Dia ada batuan contohnya limestone. Mana? Mhm. Kakak nggak bisa nulis. Ntar dulu, ntar dulu. Kok jadi ini ya? Ntar dulu sih, ntar dulu sih. Kok jadi, tulisannya kok hilang ya? Ntar dulu, ntar dulu, ntar dulu. Close, 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 close. Sorry, sorry. Ini kok agak error nih. Pen tab-nya. Kamu nulis nggak bisa. Stop, stop share dulu. Hmm, Whiteboard. Udah muncul lagi. Nah, sedimen plastik, kalau yang kita ambil contohnya dia kayak limestone gitu. Terus dia juga ada mergel. Sama dia juga ada dolomite. Nah, ini jenis batuan sedimen plastik semua. Sama ada satu lagi yang masuk ke dalam skala Raventin. Nah, ini jenis batuan plastiknya. Sedangkan kalau non plastik dia udah otomatis yang kita kenal sebagai non plastik. Plastik. Oke. Sedimen non plastik. Contohnya menurut menurut eh, RC apa nih? Contoh sedimen non Ya, klasik. Apa contoh ya? sedimen non plastik. Hancuran batuan. Berarti kayak berkeping-keping gitu nggak, Kak? Dia kayak ingat barusan kita bahas kayak ini nih yang ini nih. Gamping. Nah, ini kayak Oh iya, gamping. batu bara. Nah, ini kan besok kita Oh, bahas nih ya. berat. Itu masuk Oh iya. non plastik Jadi semua. itu kan batu bara tuh berarti intinya kalau batu bara tuh terbuat dari hancuran batuan. Ya, ini kan yang kemudian ingat ya hancuran batuan dari zat-zat organik gitu ya. Hmm. Dia kan dari organik nih. Nah, Kalau udah batu otomatis. bara kan awalnya kayak cair gitu ya, Kak. Terus Batu nanti bara kayak itu dicetak gitu. bukan kayak cair. Batu bara itu kayak gambut atau tumbuh pohon-pohonan, pohon-pohonan yang udah terendapkan selama jutaan tahun, dia memadat. Mm-mm. Madat, madat, lama kelamaan dia warnanya jadi berubah hitam gitu. Jadi dia nggak cair. Dia sifatnya kayak kayak tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan yang menjadi fosil. Dia menjadi batuan gitu. Lama kelamaan kan terendapkan selama jutaan tahun tuh, mengendap-endap ke bawah.
Makanya batu bara ini nggak bakal ditemukan di permukaan. Enak banget kalau ditemukan di permukaan, langsung kayak yang nemuin gitu kan. Jadi dia terbentuknya, kakak gambar warna hitam aja biar enak. Nah, terbentuknya dia mengendap di bawah nih. Misalnya ini tumbuh-tumbuhan nih kayak kayu, 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 terus gambut gitu kan. Dia tumbuh Mm-mm. mengendap. Dia kan dari batuan lepasnya kan masih seperti ini. Terus dia nyatu jadi satu. Mm-mm. Nah, nyatu jadi batu bara. Makanya di tempat-tempat yang banyak batu bara itu pasti banyak terdapat tambang. Tambang batu bara yang nanti dia Oh iya. diangkat sama eskavator, diangkat ketika udah ketemu item-item kayak gini, oh, udah otomatis yang nemuin tuh kaya gitu. Karena apa? Kandungan batu baranya sangat banyak di sini. Dan batu bara pun masuk ke dalam sedimen non plastik gitu. Kak, itu kan kalau batu bara kan masuknya ke non plastik. Kalau misal emas itu masuknya kemana ya Kak? Nah, Soalnya saya tuh pernah lihat ada emas tuh ditemuinnya di sungai kayak bentuk kayak butiran-butiran gitu. nah, kalau emas kita lihat, kalau emas itu dia bukan batuan, tapi Oh, mineral. Dia oh iya. sangat mahal. Makanya kemarin kakak jelasin kan ada 5 mineral pembentuk emas gitu kan. Ah, ah, Kayak ah. pirit, kuarsa gitu. Nah itu Mm-mm. dia mineral. Makanya dia cair bentuknya. Hmm, Kalau emas itu kan harus cari diolah dulu dulu. pakai air raksa sama merkuri. Dia nggak, Ah, kalau mau nyatu, makanya emas itu emas dengan kemurnian tinggi itu justru bentuknya kayak cair gitu. Sedangkan kalau emas cincin itu harus ada penguat logamnya biar dia bisa merekat di situ. Nah, itu bedanya emas dan batu bara. Kalau batu bara itu namanya dia udah batu, tapi kalau emas itu dia mineral. Kan dia nggak bisa satu gitu sih. Bisa menyatu kalau ada logamnya gitu. Makanya ketika emas dimasukin ke dalam logam jadinya logam mulia kan, mm-mm. yang harganya cukup mahal gitu. Paham nggak sih sejauh ini? Aman ya? Aman. Nah, bagus tuh sih karena eh Esi tanya biar lebih kritis gitu. Jadi Mm-mm. bisa bisa tahu oh apa bedanya batuan dan mineral gitu. Mm-mm. Good job. Ini kalau yang seperti ini jadi kita kayak privatnya tuh kayak kayak dua arus gitu. Jadi sering-sering tanya gitu. Nah, kalau kakak tadi udah otomatis batu bara masuk. Terus ini batu gamping. Betul. Nah, batu gamping masuk. Nah, terus dari batu gamping dia ada namanya lagi tuh batu siderit. Nah, terus kayak batu rijang. Batu rijang itu kayak Mm-mm. kayak apa ya? Kakak lupa itu kakak dulu pernah pas ke Kebumen itu pernah nemu batu rijang gitu yang masuk ke dalam batuan sedimen gitu. Nah, ini adalah hasil dari sedimen non klastik semua. Dan kalau kita kategorikan yang namanya batuan sedimen, otomatis dalam skala MOS dia akan lebih rapuh gitu dibandingkan dengan batuan-batuan beku Mm. atau batuan metamorf gitu. Bisa dipahami sih sejauh ini? Bisa. Oke, good job. Ini uh, so far pahamnya cepet nih. Makanya minggu depan kita bahas soal kita lihat udah bener berapa versinya gitu. Jadi Tapi tenang ada aja. yang belum dijawab juga sih Kak. Apa? Ada yang belum dijawab. Oh, gini. Karena dalam kebumen itu ada faktor laki ya. Ada faktor laki. Jadi ya jawab-jawab aja sambil baca bismillah gitu kan. Seriusan. Karena ya gimana ya kalau geografi itu salamin satu. Jadi kita penuh strategi. Kalau bener-bener nggak tahu ya udah nggak usah dijawab gitu. Tapi kalau ya namanya karena kebumian itu nggak ada minusnya ya Bismillah 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 A gitu ya Bismillah 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 E gitu masih ada yang seperti itu jadi faktor lakinya itu sangat sangat kuat kalau bener-bener nggak tahu ya minta doa orang tua moga-moga pas pas yang bener-bener aku nggak tahu pas aku ngejawab ah bener gitu gitu aja sih jadi kayak sistemnya belajar dengan senang kerjakan itu dalam posisi yang nyantai gitu nyantai jangan tegang
jangan kayak gini posisinya, jangan kayak fokus-fokus nyantai aja, dibawa santai, Mm-mm. materi yang jadi lumbung lumbung ers ini dikuatin. Kalau saran kakak ya sih, yang harus jadi lumbung kamu ini materi ini sih. Eh, ini ya, lumbung kakak, Apa, Kak? lumbung poin. Nah ini dasar banget, batuan dan mineral. Itu dasar banget yang harus jadi lumbung poin. Habis batuan dan Oh, berarti mineral, nanti pas misal batuan tuh juga harus tahu nama-nama batuannya ya, Kak. Misal iya, batuan gamping itu terbentuk karena batuan gamping itu termasuk ke dalam bentuk batuan sedimen. Tetapi ya, untuk sifatnya tuh masuknya ke dalam sifat kimia. ya kimia. Terus urutan batu baranya gitu kan. Itu soal kas banget tingkat kota. Pokoknya tingkat kota itu eh, lebih lebih banyak lots dan modsnya. Tapi kalau udah tingkat provinsi kita bisa ngejabarin siklus batuannya gitu. Kan Yang senyawa-senyawa. bikin susah di batuan tuh ya paling kayak apa sih macam-macam batuannya gitu loh dari batuan Hmm, sedimen hmm, terus batuan beku sama batuan ini apa namanya metamorf hmm, itu kan hmm, banyak kak jenisnya juga dibagi-bagi sesuai karakteristiknya hmm. Nah itu ya makanya kan ribet susah kayak banget. gitu. Makanya di saat orang-orang meninggalkan batuan ini nggak berani ngisi pertama, RC kuatin di sini. Terus satu Hmm. lagi, nah ini nih ya yang jadi lumbung poin banget, oceanografi. Wow. Ini mudah sih, seriusan ini mudah. Perhitungannya paling menghitung gelombang gitu. Ada rumusnya. Jadi tenang aja. Ya namanya kebumian pasti berfokus pada rumus kok. Rumusnya tahu, aman kita. Oh, kalau oceanografi itu yang kayak misal menghitung kecepatan gelombang air laut gitu kak. Gelombang laut, terus, Oh, yang dibagi itu yang pakai cara dibagi itu bukan. iya Itu dibagi. nanti ada yang diketahui, terus nanti tinggal dibagi. Terus kita menghitung panjang gelombangnya. Tuh. Ah, terus aku kan pernah tanya sama temen yang pernah ikut OSN kebumian. Katanya di Mm. OSN kebumian tuh ada kayak disuruh ngehitung kecepatan curah hujan yang ada di Nah, planet itu Mars. rain gauge. Nah, itu ada di materi meteorologi klimatologi. Mm-mm. Berapa milimeter gitu. Terus menghitung Iya. perbedaan suhu, menghitung gaya Coriolisnya. Nah, itu ada di meteorologi klimatologi. Makanya ini kakak pilah kalau bisa. Nih jadi lumbung poin. Banyak. Batuan mineral, oceanografi, meteorologi, sama yang geomorfologi. Ini jadi lumbung poin banget. Sama satu lagi paleontologi yang bahas, bahas fosil. Mm-mm. Nah, ini tingkatan dari sulit mudah ya. Pokoknya yang paling sulit itu astronomi, itu kerjain terakhir. Karena ketika kita lihat udah ngelihat soal astronomi itu kayak udah jatuh mental. Mm-mm. Astronomi itu kayak nanti ada hitungannya tuh banyak banget fisikanya kayak menghitung luminitas matahari. Itu rumusnya eh, P rat terus ini eh, akar 2 gitu. Jadi kayak memang bener-bener iya bener-bener kuat banget lah untuk perhitungan rumusnya gitu. Makanya astronomi kalau bisa jangan dilihat dilihat pertama. Misalnya nih, slide 1 sampai 5 astronomi semua lewatin dulu. Pokoknya jangan sampai kita kena mental gitu. Karena yang namanya OSN itu penuh strategi juga. Jadi jangan, aku mau ngerjain urutan lah, jangan. Mending kerjainnya cara berkala di materi-materi yang RC kuasai dahulu. Oh, Kak, itu kan di kebumian kan ada hitung-hitungannya. Nah, kalau hitung-hitungan tuh mending dikerjain dulu atau gimana? Dikerjain terakhir gitu. Tapi Tapi dia akan memakan kalau waktu nggak? waktunya itu 3 jam. Jadi 3 jam kita Iya. kerjain 100 soal. Kalau Ah, normalnya kan berarti satu soal 3 menit kan. mm-mm, Habisin dulu soal-soal yang 3 menit ini di materi-materi yang jadi lumbung poin. mm-mm. Nah, hitungan yang mudah,
Misalnya hitungan yang mudah itu kakak klasifikasikan hitungan yang mudah itu ada di klimatologi. Ini hitungan mudah. Yang penting satu, nalar. Hmm. Kayak kita tahu perbedaan suhu. Kayak ambil contoh, kayak kita bahas gradien geotermis. Gradien geotermis itu tiap naik 100 meter suhu turun 0,6. Nah itu nanti ditarik rata-ratanya. Yang penting kita paham dulu. Oceanografi hitungannya mudah. Nah kalau RC ketemu hitungan mudah, kerjain dulu hitungan mudahnya. Hmm. Tapi kalau udah astronomi, ini Susah. hitungannya kayak paralaks bintang, luminitas, asensio rekta, astronomi bola, kerjainnya terakhir. Ini kerjain terakhir. Karena apa? Kalau RC maksa mau ngerjain ini, waktu RC Hmm. akan sangat habis dan belum tentu ketemu jawabannya, gitu. Itu saran kakak. Jadi astronomi itu memang bener-bener jadi momok ya, momok yang Iya. cukup cukup kuat. Dan kalau semisal RC bahasa Inggrisnya masih kurang, jangan Hmm. ngerjain soal yang bahasa Inggris dulu. Hmm. Karena 10% dari soal astronomi berarti 10 soal itu bahasa Inggris. Gitu. Hmm. Kerjain yang bahasa Inggrisnya dulu, habis itu kerjain bahasa Inggrisnya, baru yang hitungan-hitungan astronomi ditaruh di bagian terakhir. Gitu ya. Oke, Kak. Oke, jadi susun strategi dari sekarang, kuatkan lagi semangatnya, jangan sampai turun gitu ya. Kalau turun ya dinaikin lagi, sama satu lagi jangan lupa doa. Doa itu menolong banget supaya kita nggak gugup gitu. Kan kalau lomba kan gugup nih apalagi masih kelas 10. Apalagi kalau ruangannya ber-AC gitu. Udah AC 3 jam nggak 3 jam suruh memahami soal susah, nah itu butuh doa banget gitu. Hmm. Oke, bisa dipahami sih? Bisa. Nah, kalau bisa ini sisa waktunya kita ke 100 menit ya. Jadi kan Iya, harusnya Kak. kan 90 menit, kita 100 menit, nggak apa-apa gitu. Ini kita sambilan, berarti minggu depan kita udah bisa bahas lanjutan batuan metamorf sama paleontologi atau fosil gitu. Kalau udah Hmm. kelar, Etsy mau request materi yang mana dulu nih? Yang penting jangan astronomi dulu. Nanti udah bahas batuan Mungkin mineral yang yang kita. gampang dulu, Kak, oceanografi. Nah ini, oke. Request oceanografi ini yang paling gampang. Iya. RC mau request astronomi itu harus siap-siap dengan, siap kalkulator statistik, siap hitungan bintang, itu spektrum bintang, itu agak susah, makanya harus ekstra banget. Oke, next kita move ke batuan metamorf atau Hmm. gabungan yang kemudian membentuk jenis batuan baru gitu ya. Hmm. Oke, ini kalau kita lihat nih metamorf. Meta yang lagi, nah ini kalau kakak gambarin, ini batuan metamorf ya. Ini gabungan dari beku sama sama sedimen, igneous, sedimen. Mereka masuk lagi ke dalam, nah, berubah bentuk menjadi batuan metamorf atau metamorfik gitu ya. Itu sama aja jenisnya. Metamorf. Nah, kalau kita lihat nih, ah, batuan ini bisa berubah karena pengaruh apa? Tadi kakak pernah ngejelasin bahwasannya ini kan dalamnya magma semua ya sih ya. Hmm. Nah, ini kan magma semua, otomatis dia pengaruh utamanya dia ada di pressure dan suhu. Nah, ini Oh, iya. pengaruh Stamina. utama dia ada di pressure. Suhu dulu deh, sorry sorry. Jelas yang namanya magma ya pasti suhunya lebih panas dari wilayahnya. Suhu dan pressure. Nah, ini kalau kita lihat. Nah, ini yang nanti dari metamorf ini pindah lagi ke jenisnya. Nah, kalau dia yang dari suhu pasti dia akan menjadi metamorf thermal. Kayak kan Oh, iya, iya, iya. thermal kan suhu banget tuh. Heeh.
Nah, ini nih ketika dia mengalami suhunya panasnya berapa? Panasnya antara 300 sampai 800 derajat Celcius. Ini panas banget loh, gitu. Jadi kalau kita lihat, oh, ternyata suhu magma itu panas banget ya Kak, sehingga yang batuannya tadi berupa batuan sedimen dia berubah bentuk lagi. Terus dia ada metamorf dinamik. Dinamik itu nama lainnya dinamo bukan Kak? Ya, dia eh, istilahnya dia kalau dinamo itu dia terbentuk dari suhu dan tekanan. Mm-mm. Suhu, kalau dia suhu dan tekanan, dia nanti bergabung jadi metamorf dinamo, gitu. Nah, kalau kita Oh, lihat nih, kalau dinamik itu kayak dia kayak berubah sih. mm-mm. Ersi pernah mengalami dislokasi bahu nggak? Bahasa bahasa sederhananya kesleo, pernah kan? Oh, oh iya, Kak. Nah, kenapa kalau dalam sains itu kesleo itu dinamakan sebagai dislokasi? Nah, dinamik ini diakibatkan oleh yang namanya dislokasi. Maksudnya dislokasi ini kayak perubahan tempat yang harusnya seperti ini, tiba-tiba dia berubah jadi seperti ini. Oh iya. Kayak kok dislokasi bahu kan kayak tadinya ototnya di sini kesleo ke sini kan? Ah, Itu disebut juga dengan dislokasi gitu. Nah, itu nanti dinamakan sebagai jenis batuan metamorf iya. dinamik. Nah, ini nih, dia banyak terdapat di patahan dan sesar. Nah, ini kakak garis bawahi lagi nih. Patahan itu dia merupakan zona kalau dalam geomorfologi, kalau dalam geologi, zona patahan. Kalau sesar, ini patahan yang mengalami pergeseran. Nah, ini nih, jadi yang tadinya batuannya jalan ke sini, tiba-tiba dia patah. Patah ini diakibatkan oleh apa? Diakibatkan yang namanya tektonisme, yang kita kenal sebagai gempa Tempat bumi. bumi. Nah, Pekalongan nggak pernah gempa bumi kan? Enggak. Karena apa? Kalau kita lihat zonanya, Pekalongan dia ada di pantai utara. Utara. Zona subduksinya jauh. Ah, Nah, zona subduksinya itu ada di pantai selatan. Nah, makanya di Pekalongan untuk ditemukan batuan metamorf dinamiknya susah. Metamorf termal pun susah. Karena apa? Pekalongan bukan merupakan zona gunung api atau zona magma. Ada pemandian air panas nggak sih di sana sih? enggak ada. Nggak Adanya ada cuma kan? tegal. Hiburannya apa sih di Pekalongan sih? Batik ya? Apa ya? Kalau di kabupaten itu kayak ada air terjun gitu. Merjun. Kalau kita lihat nih, kalau di pegunungan selatan itu kan kenapa kok banyak batuan metamorf sama batuan bekunya ya? Itu dia ada zonasi magma. Kayak di kayak kakak ambil contoh, pernah ke ini nggak sih? Eh, Guci Slamet. Itu mana Kak? Oh, tegal. Ah, Tegal tahu kan? Bawahnya Tegal ke Ah, bawah. ah, Itu nggak ada gunungnya. Ada di bawah kaki Gunung Slamet itu kan? ah. Nah, Gunung Slamet kan nggak berapi, tapi magmanya ada di bawah. Nah, magmanya itulah yang membentuk namanya air panas guci. Jadi air panas guci ya diakibatkan oleh magma yang di bawah situ. Oh, Gitu. oh, Kak, Kenapa kok di berarti Slawi atau Tegal tuh ada batuan sepertinya ya? Karena ada magmanya gitu. oh, Sedangkan kalau di Pekalongan ya ada kebanyakan mas. batuan sedimen semua karena hasil endapan pesisir lagi Pekalongan tuh kan. Mm, Gitu. Paham nggak sih sejauh ini? Aman ya? mm, aman. Good job. Kalau lupa-lupa ingat, paling nanti jam besok pagi udah ada videonya di channelnya, nanti kakak kasih linknya lagi. Mm-mm. Nah, yang terakhir dia ada metamorf regional.
Nah, Region, kemarin berarti aku apa nih? juga dapat tugas metamorf regional. Gimana sih? Kemarin juga dapat tugas cari kayak misal karakteristik dari metamorf regional. Nah itu tuh bagus tuh kalau kalau sambil penasaran kan lama-lama kita penasaran sih. Iya. Nah, kalau metamorf regional itu terbentuk dari gerak gerak orogenesa. Nah, gerak Mm-mm. orogenesa kita harus move nih agak sedikit ke materi gerak tektonisme. Jadi kalau namanya tenaga endogen itu ada dua gerak, gerak epirogenesa dan orogenesa. Nah, kalau gerak orogenesa ini wilayahnya luas dan geraknya itu lambat gitu. Tapi kalau orogenesa wilayahnya sempit, waktunya cepat. Nah, yang regional itu dia terbentuk dari gerak orogenesanya itu gitu. Nah, ininya kalau kita lihat nih banyak terdapat di wilayah-wilayah pegunungan patahan dan pegunungan lipatan gitu. Ini gerak orogenesa. Nanti kita uh, minggu depan kita akan mengklasifikasikan jenis-jenis batuan metamorfnya ya sih ya. Nanti akan kakak buat tabelnya gitu. Karena kalau kita lihat batuan metamorf itu kalau di dasar banget ya sih kayak jenisnya. Ini jenis umumnya sih. Kakak jelasin jenis umumnya dulu, belum jenis detailnya ya. Iya. Nah, kalau jenis umumnya itu batuan metamorf itu jenis umumnya kakak garis bawahi warna hijau. Nah, ini kayak istilahnya asing banget nih, kayak nggak kayaknya kalau tadi kan batu bara RC pernah dengar, terus talk pernah dengar kan? Mm. Nah, kalau batu metamorf ini kayak asing nih. Slate, gneiss, sarpentin. Nah, pernah dengar nggak sih batuan ini? Yang udah pernah denger tuh yang serpentin. Ya, karena slate sama gneiss kayak asing gitu ya, karena ya namanya siklus terakhir ya, yang namanya siklus terakhir itu ya kita kenalnya terakhiran gitu, kayak kenalan terakhir. Kalau tadi kan kita kan kenalan sama batuan beku, batuan sedimen, awal-awal banyak terdapat di alam, tapi kalau batuan metamorf ini ya hasil dari hasil dari tahap akhir dari siklus batuan itu sendiri gitu. Dia, uh, cukup cukup apa ya kalau dalam kategori cukup simpel sih, nggak serumit batuan batuan sedimen tadi. Kalau batuan sedimen kan memang ribet banget gitu. Cuman kita juga harus paham persatuannya gitu sih. Jadi besok kita akan lanjutkan ke batuan metamorf sama uh, paleontologi ya, fosil gitu. Oke, Kak. Nah, malam ini kakak kirim slide yang barusan kita bahas, slide batuan sedimennya gitu. Jadi gitu aja, saran kakak tetap semangat, push terus. RC nggak ikut ekskul lain kan, semisal di sekolah ikut paskibraka atau apa gitu, nggak ikut kan? Nah, kayak broadcasting doang, terus sama ikut organisasi juga sih. OSIS gitu. Enggak itu apa kayak di pramuka-pramuka gitu. Oh gitu. Pokoknya 2 bulan ini jangan fokus organisasi dulu ya. Misalnya jangan yang berat-berat gitu. Fokusin dulu tembus tingkat provinsi karena piagamnya itu berharga banget gitu. Itu saran dari kakak sih. Dan kakak juga di sini kan di sekolah juga kakak murid-murid olimpiade kakak baik itu kebumian maupun geografi. Fokusin dulu geografi selama 2 bulan ini atau kebumian dalam 2 bulan ini. Tinggalkan ekskul-ekskul yang kira-kira nggak penting gitu. Itu saran dari kakak aja gitu. Oke, gitu ya sih ya. Kita ketemu Ya. minggu depan dengan pertama kita bahas soal dulu, habis itu ke materi metamorf dan paleontologi gitu. Oke, sejauh ini ada yang ingin tanyakan nggak sih? Hmm, bentar, Kak. Nggak ya? Kan itu Mana? batuan metamorf itu kan ada berapa ada banyak macam jenisnya. Yang Hmm, pertama itu kan ada termal. ya thermal. Nama lain termal tuh termik bukan Kak? Iya termik sama.
Nah, tapi di buku geografi itu batuan metamorf termik itu dibagi jadi dua. Ada yang pneumatolitik sama kontak. Nah, itu kalau yang sebenarnya kontak itu hasil dari suhu dan tekanannya gitu sih, ada kontraksi gitu di situnya. Cuman Mm-mm, karena di buku di buku itu dia cuma ngejelasin secara umum, nggak secara detailnya. mm-mm. Jadi tetap tetap sama aja, cuman saran kakak eh, lebih ke pendalamannya aja. Kita kan dalam banget nih bahasnya gitu. Yang di buku ya cukup cukup tahu karena kan beda itu khusus anak-anak yang nggak ikut Olimpiade kan, jadi sekedar tahu aja. Tapi kalau RC yang udah join Olimpiade ya harus tahu lebih dalam gitu sih. Oke, gitu aja ya. Kita ketemu minggu depan. Nanti hari ini kakak kirim slide slide PPT-nya berbahasa Inggris. Kalau lupa-lupa ingat bisa lihat di link YouTube-nya gitu. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita yang sama. Berdoa dimulai. Oke, udah selesai. Kakak akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama.